Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Nah, film ini mengisahkan seorang aktris dari negeri Sakura yang dari awal meniti karirnya di dunia perfilman. Nah, bagaimanakah pembuatan film tersebut? Film diawali terlihat gadis muda yang sungguh menggoda dan merona sedang melamun jorok. Gadis muda itu bernama Hiromi-chan. Setelah lama melamun jorok, ia kedatangan manajernya dan lalu ia masuk ke dalam untuk bekerja. Saat di dalam ruangan, terlihat semua staf dan kru sudah siap untuk melakukan proses syuting. Dari sini kita pun ketahui bahwa Hiromi adalah bintang Ara-Ara Kimochi. Cerita pun flashback di mana dulu kisah hidup Hiromi yang biasa-biasa saja, karena dia adalah gadis biasa yang tinggal di pinggiran kota Jepang bernama Niigata. Di sini terlihat Hiromi yang masih lugu karena ia masih bersekolah. Nah, diceritakan pada hari ini adalah hari kelulusan sekolahnya. Saat acara kelulusan telah usai, Hiromi pun bercerita kepada sahabatnya yang bernama Saya-chan. Ia sangat ingin pergi ke Tokyo. Saya-chan pun begitu sangat kaget dan marah lalu meninggalkan Hiromi. Untungnya, Hiromi berhasil mengejarnya dan mereka pun ugal-ugalan saat bermain sepeda. Cerita pun berpindah di mana mereka sedang nongkrong santai di tepian gunung yang sejuk dan disajikan dengan panorama laut yang begitu indah. Di sana mereka pun berbincang-bincang. Hiromi mengatakan kalau ia berambisi ingin pergi ke Tokyo dan menjadi artis yang terkenal dengan modal wajah cantiknya. Ia pun begitu sangat yakin akan mimpinya untuk menjadi seorang artis yang terkenal. Saya-chan yang mendengar curhatan dari Hiromi hanya bisa pasrah dan mengikhlaskan kepergian sahabatnya untuk meraih impiannya. Singkat cerita, Hiromi telah sampai di Tokyo. Di awal karirnya, Hiromi memulai kehidupannya dengan menjadi seorang security bandara. Di hari pertama bekerja, Hiromi telah mendapatkan masalah, di mana ia merasa sangat canggung dan gelagapan karena tidak bisa menjelaskan ke penumpang kalau dilarang membawa minuman saat naik pesawat. Penumpang pun langsung merasa emosi terhadap Hiromi. Pada keesokan harinya, Hiromi sedang menunggu pacarnya datang melihat seorang bapak-bapak yang mencoba menawarkan pekerjaan kepada wanita yang lewat untuk menjadi seorang model. Hiromi yang penasaran mencoba melatih bapak itu dan terang saja bapak itu kemudian langsung menawarkan Hiromi bahwa dia bisa menjadikan Hiromi untuk menjadi seorang artis. Dan tak lama kemudian pacarnya Hiromi yang bernama Esuke datang dan dia pun mengatakan kepada Hiromi, awas itu. Pada keesokan harinya, rupanya Hiromi nekat menghubungi agensi itu dan mereka pun mulai mengobrol. Manajer itu pun mulai menunjukkan foto-foto modelnya. Dan alangkah terkejutnya Hiromi karena ia rupanya masuk ke agensi Yamate Jasai, yaitu agensi model untuk majalah dewasa. Hiromi yang dilema tentu merasa bingung. Ia memutuskan untuk menjadi model pemotretan saja dan tidak mau main videonya. Karena pasti kalau udah terjerumus ke dunia foto nakal, tentu berlanjut juga ke videonya. Nah, seru nih. Apa itu ya? Seru. Setelah itu, Hiromi pun tiba di tempat pemotretan. Sebelum ia memulai debutnya, ia pun diberikan nama panggung agar terlihat lebih kawan. Nama panggungnya adalah Mihiru-chan Yamate Nasai. Dan proses foto pun mulai. Dengan senyum gembira, terlihat Mihiru begitu senang melihat hasil foto-fotonya yang cantik di dalam kamar. Hiromi pun melihat foto-fotonya sambil berkata di dalam hati bahwa ia cantik juga. Dan sekarang ia akan menjalani hidupnya yang baru.
Hari demi hari pun ia jalani dengan berbagai macam pemotretan yang begitu menggugah selera makan. Dia saat kembali ke apartemennya, Mihiro langsung diomeli habis-habisan oleh pacarnya. Tidak suka kalau dia menjadi model majalah dewasa. Soalnya dia tidak suka tubuh Mihiro dilihat oleh orang lain. Namun nampaknya Mihiro tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Keisuke yang hanya hidup menumpang dengan Mihiro nyatanya tidak mampu berbuat apa-apa. Biasa, Saya-chan pun menjelaskan biji mana kalau orang tuanya tahu tentang pekerjaannya. Apa nggak malu tuh orang tuanya? Namun Mihiro tetap saja kekeh dan dengan bangganya akan terus melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari pun telah dilewati Mihiro. Ia pun sekarang telah menjadi model profesional. Namun semakin Mihiro melangkah, ia akan tetap terjebak ke dunia Yamate Kudasai, di mana ia dituntut untuk bermain film. Ayo, film apa itu? Ayo kita lanjut. Di sini jadi kita dijelaskan bahwa di dunia film Yamate Kudasai di Jepang itu terdapat dua kategori, yaitu kategori film V dan AV. Film V adalah film yang pemerannya tidak melakukan kuda-kudaan sungguhan. Namun film AV adalah film yang adegannya sungguh-sungguhan, benar-benaran pemerannya melakukan perkuda-kudaan duniawi. Nah, di sini walaupun ia sangat terpaksa, Mihiro pun diharuskan untuk bermain film. Maka dia pilih bermain dalam film V. Mihiro pun akhirnya mendapatkan peran film pertamanya. Rupanya di sini ia berperan sebagai Mimi Peri, di mana ia berperan sebagai Mimi Peri untuk seorang bocah. Bocah itu pun bebas melakukan apapun terhadap Mimi Peri. Ya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, serta bocah ini boleh melakukan kegiatan membusuk. Sepulangnya dari tempat syuting, Mihiro pun bergegas pulang ke apartemennya. Ini Mihiro masih memelihara pacarnya yang pengangguran itu. Keisuke pun mengatakan bahwa ia akan menikahi Mihiro dan mencari pekerjaan supaya Mihiro tidak menjadi model lagi. Walaupun Mihiro telah menjadi model viral senegeri Sakura, namun dia tetap mengabari aktivitas kehidupannya kepada kawannya yang bernama Saya-chan, yang walaupun sudah SMS Mihiro tidak pernah dibalas oleh Saya-chan. Saat dia akan memasuki agensi perfilman lainnya lagi, Mihiro langsung di-interview. Namun di sini dia mendapatkan kesan yang buruk sehingga membuat manajernya begitu sangat marah. Dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi produser yang mau menawar pekerjaan kepada Mihiro. Mihiro pun kini mulai bersedih. Namun di tengah kesedihannya, ia kedatangan Saya-chan. Dan kedua sahabat ini pun lalu berpelukan karena sudah lama tidak berjumpa. Saya-chan pun lalu menjelaskan kepada Mihiro kalau pekerjaannya saat ini begitu sangat buruk. Mihiro pun membantah dengan mengatakan bahwa ia sangat suka dengan pekerjaannya. Saya-chan pun menjelaskan kepada Mihiro agar ia segera berhenti dari pekerjaannya. Karena di mata Saya-chan, Mihiro adalah gadis yang sangat cantik dan berpotensi mendapatkan pekerjaan yang lebih salah. Pada keesokan harinya, Mihiro dipanggil oleh manajernya untuk menemui produser yang akan memberikan peran kepadanya. Saat sedang diwawancara, Mihiro hanya diam seribu bahasa karena produser ini menawarkan Mihiro untuk bermain film AV. Dimana seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau film AV adalah film yang pemerannya nyata, asli, nggak bohong-bohong melakukan kuda-kudaan. Mihiro yang merasa geram kepada manajernya pun mengatakan kalau ia tidak akan pernah melakukan syuting AV. Namun manajernya pun mengatakan kalau pamornya akan segera hancur jika ia tidak melakukannya. Seperti yang kita duga, akhirnya Mihiro pun terpaksa menerima kontrak tersebut untuk melakukan film AV. Debut pertama Mihiro pun akan mulai. Di
ia akan bermain film api pertamanya. Manajernya pun menasihati dan mengatakan kepada Mihiro bahwa semua yang dilakukannya ini bukanlah karena cinta, melainkan hanyalah sebatas pekerjaan. Dan untuk lawan mainnya film Mihiro kali ini diberikan obat yang bernama Brother, yaitu obat khusus untuk pria perkasa. Diketahui obat ini bisa memperpanjang durasi kekuatan dan memperbesar lele jumbo alias Mr. P. Nah, buat kaula muda dan yang sudah berumah tangga dan juga malu dengan lele jumbo yang cilik dan durasi yang cuma bentar, Mimin rekomendasikan banget nih buat menggunakan serum Brother. Karena Brother ini mudah bepom dan juga terbuat dari bahan-bahan herbal dan yang pasti Brother sudah memiliki sertifikat halal. Dan pastinya tidak ada efek samping ya guys. Nah, kapan lagi ya bisa makin erat saat melakukan kuda-kudaan bersama istri? Jangan ragu lagi karena testimoninya udah banyak banget. Jadi dijamin aman. Buat teman-teman yang mau order, silakan cek link di deskripsi atau di kolom komentar yang sudah Mimin berikan tips. Dan lalu adegan film pun mulai. Action. Perlahan-lahan Mihiro pun datang mengambil kru film dan aktor lawan bermainnya. Tampak jelas di raut wajah Mihiro yang sangat ragu dan merasa putus asa. Namun sang produser mengatakan kepada Mihiro agar ia tetap tersenyum merona di hadapan kamera. Semua siap? Kalian siap? Mimin siap? Pak RT, Pak Kardes siap? Ayo mulai lagi. Rolling, action. Atraksi kuda-kuda lumping pun dimulai. Napas yang memburu dan keringat yang bercucuran. Tak terasa adegan pun telah selesai. Terlihat ilmuwan ganti Mihiro tampak seperti sedih atas semua yang telah terjadi. Mihiro pun pulang dalam keadaan lemas dan mulai. Saat tiba di rumah, Mihiro disambut pacarnya. Ia sudah memasak masakan enak seperti ayam goreng, capcay, sate badak, dan banyak lagi. Di sini, Keisuke menjelaskan kepada Mihiro kalau ia akan giat bekerja dan menyarankan kepada Mihiro untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun alangkah terkejutnya Keisuke di kala itu ketika ia diberitahu oleh Mihiro kalau ia telah melakukan syuting tidak apa. Keisuke yang benar-benar mencintai Mihiro pun langsung marah dan minta putus. Hari berganti hari, Kliwon berganti Kliwon. Mihiro pun semakin terkenal dan ia pun bahkan memiliki konsernya sendiri. Bernyanyi untuk para penggemarnya. Namun coba kalian lihat di antara wajah-wajah penggemar itu, iya, ada kamu. Di desa, terlihat teman Mihiro yaitu Saya-chan saat terpukul dan bersedih karena ia melihat dan menyaksikan kalau teman baiknya benar-benar melakukan adegan film kuda-kudaan. Saya-chan yang sudah pusing dengan kelakuan Mihiro yang ngeyelan ini langsung mengirimkan surat kepada Mihiro. Ia mengatakan kalau ia memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Saya-chan ini emang terus-terusan memotivasi Mihiro agar berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke desa aja. Ya walaupun di desa pendapatan gak banyak, yang penting halal. Mihiro yang terpukul setelah membaca surat dari sahabatnya sontak merasa tak bersemangat lagi menjalani pekerjaannya. Setelah itu, adegan pun berganti di mana Mihiro kini harus melanjutkan proses syuting film apinya. Produser yang sebel dengan ekspresi Mihiro pun menyarankan kepadanya agar semangat dalam menjalani proses syuting. Nah, film kali ini adalah ia kedatangan pencuri dan ingin memperkaosnya. Di dalam adegan itu, Mihiro sudah tidak bersemangat dan nampak putus asa. Terlihat jelas ia sangat lemas untuk menjalani adegan film itu. Tiba-tiba, cerita pun beralih ke desa, di mana ia sedang duduk di pinggiran pantai bersama Saya-chan. Ia memberitahukan Saya-chan kalau impiannya telah tercapai. Namun tiba-tiba Saya-chan menghilang dan di sini rupanya Mihiro sedang bermimpi.
Ternyata pada saat proses syuting tadi, Mihiro rupanya pingsan dan tak sadarkan diri. Dan pada saat tersadar, terlihat manajernya yang sedang asik menulis skrip untuk adegan selanjutnya. Manajernya pun menyarankan kepada Mihiro untuk tetap beristirahat sampai Mihiro siap untuk melakukan adegan selanjutnya. Mihiro melihat skrip itu dan ia pun dengan semangat menghafalkannya, karena baginya ini adalah pekerjaannya. Apapun yang terjadi terhadap kisah hidupnya sebagai Mihiro, ini baru saja dimulai dan cerita pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah apapun keputusan kita saat menjalani pekerjaan ataupun kehidupan, hendaknya kita harus tetap memikirkan orang-orang di lingkungan kita masing-masing, yang terutama orang-orang terdekat seperti saudara, sahabat, dan yang paling penting keluarga besar kita ya. Oke, jika kalian senang dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Mohon maaf